Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang teori clustering K-means. K-means merupakan salah satu metode clustering non-hierarki yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih cluster. Nah, metode ini mempartisi data ke dalam cluster sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama itu akan dikelompokkan ke dalam suatu cluster yang sama, dan data yang memiliki karakteristik yang berbeda itu akan dikelompokkan ke dalam cluster yang lain, gitu ya. Algoritma yang digunakan di sini ada 5. Yang pertama, tahapan yang pertama adalah kita menentukan jumlah cluster, ya. Untuk menentukan jumlah cluster ini bebas, ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang kedua, kita alokasikan data ke dalam cluster secara random, ya. Jadi perhitungannya di sini adalah random untuk mengalokasikan datanya secara random. Kemudian hitung centroid atau rata-rata dari data yang ada di masing-masing cluster. Kemudian alokasikan masing-masing data ke centroid atau rata-rata terdekat. Kemudian tahapan yang kelima, kembali ke step 3, ya, apabila masih ada data yang berubah, ya, masih ada data yang berpindah cluster atau perubahan nilai centroid, ada yang di atas nilai threshold yang ditentukan, atau apabila perubahan nilai pada objective function yang digunakan di atas nilai threshold yang ditentukan, tuh ya. Kemudian langsung saja ke contoh, ya. Di sini terdapat data nasabah bank sebagai berikut, ya. Nasabahnya A sampai H. Kemudian nasabah memiliki jumlah rumah dan jumlah mobil. Nasabah A ini memiliki jumlah rumah 1 dan jumlah mobil 3. Kemudian begitu juga dengan nasabah H, memiliki jumlah rumah 2 dan memiliki jumlah mobil 1. Di sini kita jumlah klasternya kita tentukan 3, ya. Kita tentukan 3 kelompok, ya. Kemudian pusat klasternya ini dipilih secara random, ya. Di sini saya pilihnya kalau C1-nya itu B, ya, dimana posisi pusat datanya itu 3, ya. 3. Coba kita lihat. C1 saya pilih B, posisi datanya adalah jumlah rumahnya 3 dan jumlah mobilnya 3, nih, ya. C1-nya adalah B, jumlah rumah 3, kemudian jumlah mobilnya 3. Kemudian C2-nya di sini E, ya, jumlah rumahnya 1 ini, ya, kemudian jumlah mobilnya 2. Kemudian C3-nya adalah F, ya. C3-nya adalah F. Nih, jumlah rumahnya 4, kemudian jumlah mobilnya 2, ya. Jadi pusat klaster yang dipilih secara random di sini saya pilih B, E dan F, ya. B, E dan F. Oke. Kemudian tahapan berikutnya yaitu menghitung jarak, ya. Untuk menghitung jarak di sini kita menggunakan rumusnya Euclidean distance, ya, dengan ketentuan N itu adalah jumlah dimensi atau atribut, PK dan Q adalah atribut KK untuk objek data P dan Q. Baik, untuk langkah berikutnya adalah penentuan jarak. Nah, misalnya untuk objek A diketahui datanya itu 1 dan 3. 1 ini adalah jumlah rumah yang dimiliki oleh objek A, dan sedangkan 3 ini adalah jumlah mobil yang dimiliki objek A. Pusat klasternya tadi kita udah tentukan itu C1, C2, C3-nya adalah C1A, C1B, kemudian C2-nya E dan C3-nya F, ya. Masing-masing memiliki variabel seperti yang ada di sini, ya. Oke. Kemudian untuk menghitung jarak objek A ke setiap pusat klaster adalah menggunakan cara berikut, ya. Caranya seperti berikut ini. Misalnya untuk objek A, ya, kita cari terlebih dahulu itu C1-nya, ya. Kita cari terlebih dahulu C1.
satu ini diperoleh dari data dari objek A ya. Data dari objek A itu 1 ya, jumlah rumah objek A itu 1 dikurang dengan jumlah rumah objek B ya, dikurang dengan jumlah rumah yang ada di klaster 1 yaitu B. Oke, 1 ini adalah jumlah rumah yang dimiliki oleh objek A dikurang dengan 3. Nah, 3 ini adalah jumlah rumah yang ada di objek B yaitu di klaster 1 ya. Kemudian ditambah dengan 3 ini jumlah mobil yang dimiliki oleh objek A, kemudian dikurang dengan jumlah mobil yang dimiliki oleh objek B yaitu di klaster 1 itu 3 ya. Perhitungannya tetap mengurangkan itu dari yang besar ya, 3 dikurang 1 supaya hasilnya tidak minus ya. 3 dikurang 1 yaitu 2 dipangkatkan dengan 2 4 ya, ditambah dengan 3 dikurang 3 0 pangkat 2 0, 4 tambah 0 4 ya, akar 4 adalah 2 tuh ya. Begitu juga dengan cara mencari untuk klaster 2 dan klaster 3 nya. Oke, sekarang next. Oke, rekap jarak setiap objek. Nah, setelah dicari penentuan jaraknya, sekarang direkap jarak setiap objeknya. Di sini ada nasabah A sampai H itu jarak setiap objeknya sudah direkap semua seperti yang ini, seperti depan ini ya, sudah direkap semua. Kemudian kita menentukan klaster. Nah, klaster objek ditentukan berdasarkan jarak terdekat dengan pusat klaster ya. Ingat penentuan jarak klasternya di sini ditentukan berdasarkan jarak terdekat dengan pusat klaster. Diperoleh keanggotaan pusat klaster sebagai berikut. Nah, untuk C1 anggota klasternya hanya B. C2 di sini ada anggota klasternya A, E, G, dan H. C3 ada anggota klasternya C, D, F. Dari mana hasilnya? Ya. Cara mencarinya seperti ini ya. Kita kembali ke sini. Tadi syaratnya adalah ditentukan berdasarkan jarak terdekat ya. Ingat jarak terdekat dengan pusat klaster. Lihat. Jika kita bandingkan antara jarak C1 ke C2, C3, yang paling terdekat atau yang paling kecil adalah C2. Jadi klaster C2 ini adalah A. Tuh, begitu juga dengan C1 yang ini ya. Jika dibandingkan dengan C1, jarak ke C1 ke C2 ke C3, jarak terdekat adalah C1 ya. C1. Kemudian di sini ada yang sama antara C1 dan C3, jaraknya sama-sama dekat. Pilih salah satu. Di sini saya pilih C3 saja ya. Untuk membuktikan bahwa C1 hanya memiliki anggota B. Kita lihat di sini C1 hanya B ya. C1 enggak ada lagi yang lain di sini. Kemudian C2 anggotanya ada A, kemudian ada E, kemudian ada G dan H. A, E, G, H, betul ya, A, E, G, H. Kemudian C3 juga seperti itu. C3 ada C, kemudian D dan F, betul ya, C, D, F. Tuh. Untuk mengupdate pusat klaster ini, kita membutuhkan nilai rata-ratanya ya. Kita lihat rata-rata dari anggota klaster 1 yaitu B hanya 3 ya. 3 karena anggotanya cuma 1, yaitu nilainya tetap 3 ya. Nilai awalnya adalah 3. Kemudian anggota C2. Nah, C2 di sini ada anggotanya A, E, G, H ya. Anggota A, E, G, H. Jadi kita peroleh di sini rata-ratanya 1,25. Oke, rata 1,25 ini kita peroleh dari data lama ya, data awal ya. A nilainya 1, E nilainya 1,
G nilainya 1, H nilainya 2. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2 dibagi 4 ya. Bagi 4-nya 1 2 3 4 ya, dibagi 4 maka diperoleh hasil 1,25. Begitu juga dengan yang ini ya. Itu juga dengan yang ini 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 ya, dibagi 4 maka diperoleh hasil 1,75. Begitu juga untuk mencari nilai rata-rata dari anggota C3, sama ya, CDE CDF ya. Jadi nilai CDF ini dijumlahkan baru dibagi 3 ya. Oke. Kemudian setelah itu kita loop hitung jaraknya ya. Kita ulang lagi menghitung jarak ya, sama dengan yang ini ya. Kita menggunakan rumusnya masih sama dengan rumus yang pertama yang ini ya. Hanya saja C1 nya sudah kita update ya. Clusternya sudah kita update, C1, C2, C3 nya sudah kita update. Update-nya yang mana? Yaitu nilai rata-rata yang kita peroleh tadi ya. Jadi C1 ini nilainya 3, masih sama ya, karena anggotanya cuma 1 tadi ya. C1 3 dan 3. Kemudian kalau C nilainya itu 1,25 ya. Itu nilai yang ini. Nilai ini ya, hasil yang ini ya. Ini 1,25 ya. Jadi klaster 2-nya yang ini 1,25 dan 1,75. Klaster 3-nya ini 4,33 dan 2,667. Rumus mencarinya tetap sama ya. Tetap masih rumus yang pertama. Ini ya. Jadi di sini untuk mencari nilai objek diketahui datanya itu kan 1 dan 3. Jadi 1 dikurang 3 masih tetap sama ya, 3 dikurang 3 tetap sama, hasilnya 2. Sini nanti di sini ya, 1 dikurang 1,25 ya. Jadi 1,25 dikurang 1 dipangkatkan 2 ya. Kemudian ditambah 3 dikurang 1,75 dipangkat 2. Kemudian nanti hasilnya di sini ya, hasilnya 1,625. Akar 1,625 itu hasilnya 1,2745 ya. Jadi hasilnya nanti akan kita loop ya. Ini dia hasilnya seperti ini. Nih ya. C1 nilainya tetap 2, C2 nanti nilainya seperti ini ya, nanti hasilnya seperti ini, C3 nanti hasilnya seperti ini. Kemudian kita hitung lagi ya, kemudian kita tentukan lagi klaster objeknya ya, dengan berdasarkan dengan pusat klaster yang terdekat ya, sama dengan pertama. Nih kita tentukan di sini nilainya tetap C2 ya. Yang paling mendekati di sini, antara paling mendekati klaster atau paling kecil di sini adalah 1,275, yaitu di klaster 2 ya. Hasilnya di sini. Kemudian kalau di B ya, nasabah B yang paling mendekati ialah C1 sini ya. Kemudian setelah itu kita lihat kembali ke algoritmanya ya. Kembali ke algoritma yang pertama. Oke, ini ya. Kembali ke step 3 apabila masih ada data yang berpindah klaster atau apabila perubahan nilai sentroid ya. Coba kita lihat datanya, kira-kira ada yang berpindah sentroid atau yang berubah. Kita lihat. Oke, dari hasil yang pertama, ini hasilnya ya. Jadi hasil yang pertama, perhatikan di sini di bagian klasternya ya, bagian klasternya dan bagian anggotaannya ya, keanggotaannya di sini C2, C1, C3, C3, C2, C3, C2, C2.
Sekarang kita bandingkan dengan yang ini, hasil akhir nih, C2, C1, C3, C3, C2, C3, C2, C2, tidak ada yang berubah ya, tidak ada yang berubah. Maka dari itu pencarian kita terhenti sampai di sini ya. Seandainya di klaster yang terakhir ini dengan klaster yang pertama tadi itu ada yang berubah atau ada yang berbeda, misalnya C3 di sini, klaster C3 di sini keanggotaannya kurang 1 atau pindah ke C1, berarti kita harus mengulang dari langkah yang looping ya. Kita kembali looping, yaitu kita menghitung lagi jarak seperti ini ya, menghitung lagi rata-ratanya seperti itu ya. Kemudian dari hasil pencarian kita, maka dari itu kita dapat menganalisis hasil clustering yang kita peroleh ya. Hasil clustering yang kita peroleh tadi ada C1, C2, C3 ya. Dari kelompok nasabah 1, nasabah dengan jumlah rumah sedang itu 3 buah dan jumlah mobil sebanyak 3 buah. Itu di C1. Coba kita lihat ini ya. Tadi ini nilainya 3 ya. Ini nilainya 3. Oke. Kemudian kelompok nasabah 2 atau C2, nasabah dengan jumlah rumah sedikit sekitar 1 sampai 2 buah dan jumlah mobil juga sedikit sekitar 1 sampai 2 buah. Untuk mengetahuinya silakan kalian lihat di data awal ya. Di data awal kita, contoh kita itu ya. Silakan kalian lihat di situ untuk membandingkan. Kemudian dari kelompok nasabah 3 atau C3, nasabah dengan jumlah rumah banyak sekitar 4 sampai 5 buah ya. Jadi dari hasil analisis ini dapat kita simpulkan bahwasanya clustering ini dia mengelompokkan data yang kira-kira yang jenisnya itu sama akan dikelompokkan dalam satu kelompok. Nah, begitu juga dengan data yang jenisnya berbeda itu akan dikelompokkan dengan kelompok yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.